yang kemarin sempat juga kembali mencuat gitu ketika dia bercerita bahwa ya udah 5 tahun bercerai tapi masih aja kendala-kendala ada ya gitu ya. Jadi gimana nih so far komunikasi sama mantan ke anak-anak? Kalau ke anak-anak itu aku mulai belakang ini tuh mulai nggak ngebatasin sih. Tepatnya lebih kayak kalau dia mau nelpon ya telepon aja. Tapi kalau lagi anaknya ada, kalau nggak ya enggak. Oke. Jadi sempat di blok. Oh iya sempet lama. Lama. Gara-gara apa tuh di blok waktu itu? Ya kalau aku sih gini, kalau aku tuh seorang yang ada di handphone aku itu, nomor-nomor itu adalah orang-orang yang bagi aku penting, gitu. Jadi kalau aku blok ya nggak penting. Oh bukan ada pemicu kemarahan apa gitu nggak ya? Ya pokoknya nggak penting. Kalau nggak penting itu kan banyak teh. Oh. Ya kalau nggak guna juga buat apa nih? Oh nggak ada, maksudnya bulanan nggak ada nih? Iya maksudnya gitu. Ya karena kan kemarin putusan perceraian kan ada sebetulnya. Ya kan ternyata abis aku sidang ke sini kan ya. Iya. Gitu. Kan kita tahu kan harusnya ada. Nafkah anak ada ya. Iya. Tapi alhamdulillah rezeki ada lah. Rezeki anak ada. Nah anak-anak sendiri gimana ke bapaknya gitu? Anak-anakku sendiri sih udah nyaman sama adik aku Ogi ya, gitu, yang mereka hari-hari manggil adik aku itu dengan sebutan Dedi. Aku manggil adik aku adik aja atau uncle aja sama mereka tuh udah nggak boleh gitu. Terus manggil juga Dedi. Jadi ya alhamdulillah sosok adik aku Ogi, sosok papa aku gitu. Terus ada suaminya Sesa itu nggak menghilangkan sosok ayah buat anak-anak aku sih. Ya mantan udah nikah lagi ya? Udah, pernah alhamdulillah. ketemu lagi secara langsung gitu Kak sama anak-anak? Janjian ketemu? Enggak, aku belum pernah. Belum. Karena waktu itu pernah satu momen aku bilang dia untuk ini ke sekolah anaknya lagi pentas dua-duanya gitu. Tapi kalau bisa kan karena udah lama nggak ketemu sih teh, jangan bawa pasangan lah, hargain perasaan anak-anak. Nah di saat itu dia bawa, itu cukup buat aku kayak apaan sih gitu. Ini kan yang pengen dilihat anak itu bapaknya datang sendiri gitu. Bukan aku marah atau apa enggak, cuman aku marahnya kayak ya hargain anak aja deh. Kan ini setelah sekian lama aku kasih ketemu gitu. Sekian lama tuh maksudnya udah berapa tahun gitu? Hampir 4 tahun ada. Hampir 4 tahun, nggak ada kabar yang jelas, tiba-tiba datangnya udah dengan pasangan baru. Anak-anak juga belum tahu, belum dikenalkan. Udah tahu. Udah dikenal? Udah dikenalkan? Udah. Oh, udah dikenalkan. Cuman maksudnya untuk mereka pergi bersama itu tidak pernah. Tidak pernah ada. Anak-anak sendiri tanggapannya gimana ketika waktu itu terjadi? Karena mereka itu masih kecil ya, jadi belum ngerti sama sekali. Yang mereka tahu adalah ya udahlah Bud, gitu aja. Toh waktu mereka pacaran juga anak-anak pernah dikenalin gitu. Jadi begitu mereka nikah anak-anak juga nggak dibawa gitu kan. Jadi bagi mereka kayak ya udahlah Bud. Oke, punya adik nih gitu. Dari ayah, oh ya udah. Jadi ya, kamu sebagai seorang ibu tuh ya pasti ada sedihnya kan. Ya mungkin orang lain belum bisa memahami kenapa itu matters gitu. Bukan masalah cemburu kan sebetulnya. Bukan sama sekali nggak ada. Bagi aku tuh cemburu tuh udah lewat lah gitu. Aku juga udah bukan siapa-siapa gitu. Tapi jadi ya aku sekarang kayak lebih kayak iya, kalau anak aku sekarang bahagia, kenapa aku yang harus reward sendiri? Ya udah, kalau mereka bahagia, aku pun harus lebih bahagia gitu. Memberikan yang positif aja terus buat. Nggak, pada saat itu kamu merasa apaan sih gitu ketika dia datang dengan pasangan barunya? Kalau itu bukan aku aja sih yang marah. Teman-teman aku yang tahu ceritanya pun ikut kayak ngapain sih kayak gitu. Cuman ya kita kan nggak bisa ngelarang ya, teh itu juga ada pasangannya dia, mungkin sembari jalan atau mau pergi selanjutnya kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti yang aku tahu adalah ya kalau bisa jangan bawa pasangan saat itu cuma agak gondok aja sih. Oh, kenapa? Karena kamu berharap punya quality time gitu sama bapaknya. Iya, anak-anak. Iya, sampai aku ngerasa kadang pengen ya anak-anak nih jalan gitu sama bapaknya, tapi bisa nggak ya gitu, bertiga aja deh, bapaknya aja. Tapi aku rasa sih kayaknya nggak ya. Jadi aku lebih menghargai perasaan anak-anak aku sekarang. Ini kita mau putarkan lagi ya momen ketika habis ketok palu gitu kan. sempat datang pelukan gitu kan. Terus ada sempat disampaikan dari mantannya bahwa titip anak-anak tolong bahagiakan anak-anak. Kamu kalau lihat momen ini sekarang gitu, apa yang teringat atau apa kesannya gitu lihat gitu? Dapat yang baik sih menurut kamu ya tidak? Maafin aku, semoga dia bisa bahagia di kehidupan dia selanjutnya. Dia ngomong apa? Dia ngomong titip anak-anak gitu aja. Oh, dia ngomong titip anak-anak? Iya, karena kan anak-anak ke aku gitu. Dia bilang titip anak-anak, jaga anak-anak, ya bahagian anak-anak.
Ngeliat momen itu sendiri gimana sekarang? Kalau ngeliat momen ke 2019 itu kayak mimpi ya, gitu. Karena kan nggak ada pasangan tuh yang pengen pisah, tidak ada satupun di dunia ini gitu. Cuman ya pada akhirnya qadarullah seperti itu gitu. Cuman alhamdulillah banget aku bisa insya Allah aku bisa memenuhi janji aku. Karena kan yang dititipin untuk aku, gitu. Kalau memang mantan aku tidak bisa memenuhi itu, aku yakin ke anak-anak punya rezekinya sendiri. Gitu. Jadi air mata ini adalah untuk anak-anak ya. Ini gini nih kalau kerupin nih. Ini salah satu perjuangannya Sesi juga untuk membahagiakan anak-anak ya. Di masa pandemi kemarin juga sempat jualan dodol, jualan donat, jualan coklat, jualan baju di Instagram. Iya teh, itu aku lakuin karena kan aku tuh gini, walaupun orang tua aku mampu gitu ya, aku tipe anak yang nggak pernah untuk minta dong. Apalagi setelah aku divorce, aku tinggal di rumah orang tua lagi, nyusahin, ngeberatin, aku nggak mau lagi lebih kayak apa sekolahin anak-anak aku dong. Nggak, aku minta uang jajan pun buat anak aku di saat itu nggak. Tapi aku berpikir, gimana ya, kok anak aku yang nggak bawa uang jajan? Gitu. Akhirnya ada saudaraku jualan dodol, aku bilang aku jualin ya di sekolah, gitu. Itu hanya untung waktu itu 3.000 per dodol. Donat juga gitu. Pokoknya aku untung tuh palingan 3.000 sampai ke 4.000, 5.000 gitu. Jadi kadang ada temen suka ngelebihin kan kayak gitu ya, kalau temen enaknya jualan sama temen gitu ya gitu. Jadi ya, jadi kalau misalnya aku dapat rezeki itu anak aku gini, Bunda, dodolnya laku nggak? Donatnya laku, alhamdulillah. Asik, kita jajan dong gitu. Terus anakku yang laki itu bisa ngomong ke adiknya yang, Dek, Bunda punya duit nih, kita ke minimarket ya Bun, aku boleh beli berapa gitu, boleh 1 gitu. Ya udah 1 yang mereka muter jadi kayak aduh gitu, kayak sebenarnya tuh bisa lebih 1. Cuman aku ngajarin mereka kayak nyari rezeki itu nggak gampang. Jadi mereka tuh harus kayak menghargai aku yang berjuang sendiri, tapi alhamdulillah itu sampai sekarang teh. Jadi kalau mereka minta sesuatu, mereka pasti nanya, Bunda, kamu lagi ada rezeki nggak? Aku mau beli ini Bun, boleh nggak? Better itu coklat atau permen yang murah teh, itu mereka nanya. Dan kebahagiaan anak itu sesederhana itu aja sebetulnya juga bisa gitu ya. Bukan lagi, apalagi kehadiran. Ada postingan juga kamu dan anak-anak ya, kita baca captionnya ya. Nggak terasa banyak waktu yang aku habisin bertiga sama anak-anak. 2019 ini 2023 tahun lalu menuju 2024. Bahagia selalu buat kita ya anak-anakku gitu. Dan kemarin juga anak-anaknya sempat ngasih surprise ulang tahun telat kecepatan sehari. Itu Keisha lucu banget sih. Itu benar-benar aku nggak nyangka sama sekali. Coba kita lihat yang berikut. Ada videonya? Nih, jangan dicium dulu ya. Bunda disuruh tunggu di mobil. Katanya beli kue. Terisi sepenuhnya karena kau sebab. Jadi mereka beli sendiri tuh pakai duitnya sendiri. Iya. Kalau Keisha itu tipe anak yang nabung. Anak yang kedua ya? Iya. Yang umur 8 tahun. Iya, yang kemarin ulang tahun. Dia tipe anak yang nabung. Jadi kalau misalnya dia sekolah pun aku kasih uang jajan, nggak usah Bun, gitu. Nanti taruh aja di celengan aku. Jadi dia tuh punya celengan bebek yang dari awal dia mulai nabung sampai sekarang walaupun udah penuh sama dia dudul gitu. Jadi mereka tuh berharap begini, Bun, lewat duit ini insya Allah kita bisa bahagia, nanti kita jalan-jalan ya kayak gitu. Itu beneran teh. Itu makanya aku tuh bersyukur aku bisa bawa mereka insya Allah jadi anak soleh-soleha ya gitu. Jadi bener-bener tahu perjuangan aku sendiri gitu. Itu anak kamu ulang tahun kemarin ya? Iya. 8 tahun, anak perempuan. Iya. Bapaknya ngasih ucapan?
bapaknya ngasih ucapan, malamnya pun bapaknya ngasih ucapan. Aku berusaha untuk menghadirkan ya ke Keisha gitu. Aku coba bilang, nih anaknya masih bangun gitu. Ya udah video call, anaknya juga santai aja. Oh ya oke. Yang penting aku udah berusaha untuk menghadirkan gitu. Tapi ya ternyata ya nggak ngebantu ya gitu. Jadi aku bingung gitu. Aku cuma bisa bilang, Kes, ini ayah nelfon. Ya oke. Kes, saya mau doain. Iya, aku cuma bilang, aku nggak ngajar. Aku sama sekali tidak mengajarkan gitu. Cuman ya itulah, anak tuh tahu sendiri. Mereka merasakan sendiri. Semangat. Oh, harus semangat dong. Semangat. Oke. Harus Nah, semangat. kita ngobrol lagi nanti sama Sesi ya. Ya, dan berikut ini juga mau kita tanya-tanya, berbagi cerita. Ada Siti Rodia. Siti Rodia ini adalah juru bahasa isyarat yang kemarin bertugas pada saat acara debat capres gitu ya. Nah, Siti Rodia ini juga viral ketika ada satu juru bahasa isyarat juga yang mengunggah cerita tentang Siti Rodia. Siti Rodia ini juga adalah penyandang tuli begitu ya. Penyandang tuli tapi dia juga menjadi juru bahasa isyarat. Gimana prosesnya pada saat dia menjadi juru bahasa isyarat di acara debat? Dan katanya kesulitannya salah satunya adalah karena dia juga harus mengikuti cara berbicara ini ya. Kalau bersemangat ya bersemangat gitu ya. Kalau kita lihat dulu profilnya berikut ini. Siti Rodia, perempuan kelahiran 1994 yang merupakan penyandang tuli sejak usia 2 tahun ini viral saat menjadi juru bahasa isyarat dalam debat Capres ketiga pada 7 Januari kemarin hingga disebut netizen energik dan menjadi pemenangnya. Dalam debat tersebut, Siti bertugas bersama Adi yang juga menyandang tuli ini, di mana proses menginterpretasinya dibantu oleh 2 orang juru bahasa isyarat yang bisa mendengar agar memberi kesempatan kepada tuli untuk menjadi juru bahasa isyarat. Perempuan yang aktif dalam organisasi Gerkatin atau Gerakan Kesejahteraan untuk Tuli Indonesia ini Juli lalu menjadi salah satu perwakilan tuli dari Indonesia dalam konferensi World Federation the Deaf di Korea Selatan untuk mempelajari mengenai kode etik, bahasa, serta komunitas tuli. Seperti apa cerita Siti yang viral saat menjadi juru bahasa isyarat di debat Capres ketiga? Dan benarkah Siti mengalami kesulitan saat menerjemahkan bahasa yang kurang familiar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.